Shalom Callers, selamat malam. Kami menyapa kembali seluruh jemaat Tuhan GB Kingdom of Love di seluruh Indonesia. Baik yang di Bengkulu, Palangkaraya, Balikpapan, Bali, Medan juga. Wow. Lalu dari Cikarang, Kerawang, Cikampek, dan Purwakarta. Shalom. Ya, malam hari ini kembali sapaan gembala acara ini kita kemas sebagai sebuah sapaan gembala kepada jemaat Tuhan untuk memastikan setiap jemaat Tuhan mendapatkan nutrisi makanan rohani setiap waktu. Karena hari-hari ini dengan masa isolasi mandiri masing-masing, hari ini kita mengalami kesulitan tetap muka. Tetapi kami hamba-hamba Tuhan ingin memastikan bahwa makanan rohani saudara tidak berkekurangan. Dan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat sentral. Kenapa? Karena tema ini menjadi tema yang sangat tematik semenjak kekristenan itu ada mengenai doa. Namun sebelum kita akan mengupas tuntas dengan hambanya Bapak Pendeta Muda Agus Sunario, kita akan mendengar sebuah pujian yang pasti akan memberkati kita semua. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala
sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Iya, Callers, dimanapun Anda berada malam hari ini, pujian ini sangat meneguhkan kita bahwa doa itu akan mampu mengubahkan segala sesuatu. Nah, sebelum kita akan berbincang-bincang banyak mengenai doa ini, saya meminta kepada semua Callers yang menyaksikan acara ini, live streaming ini, boleh memberikan komen entah satu kata ataupun apa, supaya saya dapat melihat dan menyaksikan bahwa dan tahu bahwa Bapak Ibu hadir untuk menyaksikannya ya. Jadi setiap Bapak Ibu Callers yang menyaksikan, saya minta sekali lagi untuk memberikan komen, entah kata oke, siap atau apapun juga, sebagai record buat kami bahwa kami tahu Bapak Ibu menyaksikan acara ini. Baik, saya perkenalkan Pak Pendeta Muda Agus. Beliau adalah hamba Tuhan, jadi salah satu tim penggembalaan kita di GBI Bridge Kerawang. Nah, Pak Agus, hari ini kita akan bincang-bincang tentang doa, khususnya nanti kita akan bahas mengenai rantai doa ya. Setiap agama pada prinsipnya mereka memiliki yang namanya doa. Bahkan ada agama-agama tertentu doa itu menjadi mantra. Nah, mungkin Pak Agus bisa jelaskan malam hari ini kepada Callers di seluruh Indonesia ini sebenarnya apa sih doa yang terkandung yang dimaksud dalam kekristenan kita. Baik, Shalom. Pemirsa di rumah semuanya, selamat berjumpa kembali dengan kami. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi ada hal yang menarik dalam doa kita. Doa di dalam kekristenan itu berbeda dengan orang lain. Karena kalau orang lain berbicara tentang doa itu biasa bicara tentang ritual. Sedangkan kita orang percaya kepada Tuhan, bicara doa itu sebenarnya adalah merupakan sebuah kehidupan. Jadi doa tidak hanya sekedar ketika kita berlutut, tutup mata, lalu kemudian menyampaikan sesuatu, tapi doa itu sebenarnya merupakan sebuah kehidupan kita, berkomunikasi, berhubungan. Bahkan banyak ada seorang hamba Tuhan mengatakan doa adalah nafas hidup orang Kristen. Artinya berarti doa itu tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita, kekristenan kita. Apapun yang kita kerjakan, itulah doa kita di hadapan Tuhan. Sebab itu hati-hati pemirsa yang di rumah, apa yang kita perkatakan itu adalah doa kita. Ketika kita mengatakan sesuatu yang baik, ketika kita lakukan sesuatu yang baik, maka doa kita positif. Tetapi ketika kita lakukan sesuatu yang jahat, omongan kita pun jahat, itu berbahaya. Karena Tuhan Yesus berkata, jadilah seperti imanmu. Demikian. Nah, kalau bicara doa itu nafas, Pak Pendeta, kira-kira adakah batasan seorang Kristen tuh harus berapa kali berdoa? Katanya sih 5 kali ya. Yeah. Mau makan pagi, mau makan siang, mau makan malam, lalu doa malam dan doa pagi. Gimana? Ada batasan waktu doa begitu, Pak Pendeta? Nah, ini yang jadi persoalan dalam kekristenan kita karena kita sudah terlanjur hidup di dalam sebuah masyarakat yang terbiasa melegalkan sesuatu sehingga doa seolah-olah merupakan sesuatu yang harus diatur-atur. Nah, sebenarnya tidak seperti itu karena doa itu sekali lagi karena nafas hidup. Kita nafas itu dalam satu hari kita lakukan itu terus-menerus, tidak bisa berhenti dan seharusnya apa yang kita kerjakan itu tidak boleh dihentikan oleh alasan apapun juga. Dan itulah yang namanya doa. Oh, jadi kita tidak ada batasan. Berarti Betul. Setiap waktu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Betul. Adalah doa ya. Bahkan saya punya sahabat kalau mimpi juga bahasa roh, Pak. Pak Pendeta tahu siapa orangnya. Iya. Yang kedua, apakah manfaatnya sehingga orang-orang Kristen dilatih untuk berdoa? Baik. Artinya mengapa kita anak-anak Tuhan harus berdoa, Pak Pendeta? Nah, Bapak Gembala yang saya kasih dan seluruh pemirsa yang di rumah, banyak alasan untuk kita harus berdoa. Ada karena mengucap syukur, karena banyak alasan lah. Tetapi hari ini saya akan membawa kita semua dalam satu ayat dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Ada satu ayat yang berkata seperti ini, sekali lagi Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam konteks doa, maka kita memiliki sebuah hak istimewa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pendoa-pendoa yang disiapkan oleh Tuhan. Hak istimewa kita itu apa? Saya buatan Allah, Pak Gembala buatan Allah, pemirsa di rumah buatan Allah, bahkan kuda, lembu, ayam itu juga buatan Allah, tetapi mereka sekedar buatan Allah. Ayat ini berkata, kita ini bukan hanya buatan Allah, tetapi juga diciptakan dalam Yesus Kristus. Itu yang membedakan kita. Makanya kita memiliki hak istimewa. Kalau kita membandingkan dengan yang lain, mengapa kita memiliki alasan untuk berdoa? Kita jangan bandingkan dengan lembu, dengan kuda, itu terlalu jauh lah dengan kita. Kita seringkali membandingkan atau kita bandingkanlah dengan malaikat. Karena kita sini seringkali iri dengan malaikat, Pak Pendeta. Kenapa? Karena kita anggap malaikat itu sesuatu yang makhluk yang kudus, yang pokoknya tidak bercacat lah. Dan membuat kita ketika kita di seminari juga berkata, hidup kita ini seperti malaikat. Apalagi hari Minggu, guyonan pendeta kan, kalau hari Minggu di gereja seperti malaikat, tapi kalau di luar, kira-kira seperti itu ya. Nah, sebenarnya malaikat kalau saya lihat justru iri dengan kita manusia loh Pak. Bisa begitu Pak ya? Nah jadi begini, yang pertama alasannya, tidak ada satupun makhluk di dunia ini termasuk malaikat yang boleh memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Alkitab tidak pernah mencatat antara Allah dengan atau malaikat itu, bahkan Gabriel, Michael ataupun Lucifer ketika masih menjadi penghulu malaikat, dia tidak bisa memandang atau memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Berbeda dengan kita memiliki hak istimewa untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Sebab itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai dengan 13 Alkitab mencatat, barang siapa percaya dalam namanya, nama Kristus, maka dia diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bahkan nanti kalau kita lihat juga di dalam Roma pasal yang ke-8 nanti Alkitab mencatat kita ini, roh kita memiliki keistimewaan untuk memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Karena roh kita memberikan kesaksian sebagai anak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan kita berdoa yang memiliki keistimewaan yang malaikat juga iri dengan kita. Jadi yang pertama, tidak boleh memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Tapi kita memiliki hak itu. Yang kedua, yang luar biasa. Pak Mesa, kalau Pak Gembala, kalau pembantu Pak Gembala banting gelas di depan Pak Gembala, kira-kira apa yang dikatakan? Saya? Ya. Marah Pak. Marah. Kalau mungkin berkata silahkan kemasi barangmu, pergi dari tempat ini, betul ya? Betul. Tetapi kalau Sion atau Sela banting gelas di depan Pak Mesak di rumah, apa yang Pak Mesak katakan? Apakah juga suruh keluar dari rumah? Oh tidak, karena itu anak saya. Nah itu keistimewaan kita dibanding bahkan dengan malaikat. Ingat Lucifer dengan para malaikat, begitu mereka jatuh dalam dosa, dibuang Pak, nggak ada urusannya. Iya. Tetapi kita jatuh dalam dosa, Allah harus turun ke dunia untuk menebus kita. Karena Yohanes 3 ayat 16 jelas berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Agar saya dan kita semua yang percaya kepada Tuhan itu diselamatkan meskipun kita berbuat kesalahan. Lihat, keistimewaan ini yang mau tidak mau mengharuskan kita seharusnya berterima kasih kepada Bapa, dan salah satunya yang kita kerjakan adalah berdoa itu tadi. Oh, jadi sangat jelas sekali malam hari ini ya Pak Pendeta ya. Ternyata kita berdoa karena status khusus yang diberikan Tuhan. Betul sekali Pak Pendeta, betul. Jadi bukan sekedar kita minta sesuatu untuk kepentingan kita, supaya lebih kaya, supaya lebih hebat, tidak begitu Pak Pendeta ya? Tidak begitu, karena kita mesti percaya bahwa setiap orang yang diciptakan dalam Kristus Yesus, Alkitab mencatat untuk melakukan pekerjaan baik. Jelas kalau untuk melakukan pekerjaan baik itu saja, Pak Gembala memiliki anak di Petamburan hari ini dan dia diutus oleh Pak Gembala untuk nanti menjadi penerus dari Pak Gembala. Saya pikir diperlengkapi sedemikian rupa. Betul? Bahkan Pak Gembala cuma nyapa Sion, gimana kabarnya? Pertanyaannya TF, transfer Pak. Dan Pak Mesak tidak pernah marah gara-gara itu, tapi tahu kebutuhannya. Jadi sebenarnya sebagai orang yang percaya, ketika kita minta kekayaan itu sesuatu yang salah.
Karena kekayaan sudah disiapkan oleh Tuhan, hanya kita ini mau kerja keras atau tidak. Itu saja sebenarnya persoalannya. Wah, jadi saya dapat inspirasi yang luar biasa. Jadi keintiman kita dengan Tuhan lewat doa itu karena faktor bahwa status anak ya Pak. Betul ya? Pak, betul. Jadi betul itu sekali. yang menjadi faktor paling mendasar kita harus berdoa. Iya, Oke. betul. Nah di dalam kekristenan juga Pak Pendeta, kita seringkali mengenal ada yang namanya doa syafaat. Iya. Nah mungkin bagi sebagian callers di Indonesia, di seluruh Indonesia ini mungkin nggak ngerti dengan detail, dengan mengerti dengan utuh apa itu tentang doa syafaat itu. Mungkin Pak Pendeta bisa jelaskan buat callers seluruh Indonesia. Baik Bapak Gembala, sedikit saja saya mau sampaikan tentang syafaat ini karena waktunya juga, jadi langsung masuk pada intinya saja. Syafaat itu berarti datang di hadapan Tuhan dengan tujuan menggantikan seseorang. Diulang Pak Pendeta. Syafaat berarti datang di hadapan Tuhan dengan tujuan menggantikan seseorang. Jadi ketika berdoa syafaat itu tidak mewakili diri sendiri, tetapi mewakili sesuatu atau orang yang sedang kita doakan. Dalam bahasa Inggris, kata syafaat kan memakai kata intercession ya, betul ya. Nah, arti dari kosakata itu berarti berdiri di antara dua orang. Siapa maksudnya itu Pak? Pesyafaat ini berdiri di antara dua orang. Ya, jadi ada satu orang di sebelah kanan dan sebelah kiri dan kita sebagai jembatan di antara keduanya. Maka doa syafaat sebenarnya adalah ketika kita datang kepada Tuhan, kita menjadi perantara kepada yang lain. Loh, kok sehebat itu? Ingat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan 10, kita ini apa yang dulu pernah diperintahkan atau diberikan anugerah kepada orang Israel di padang gurun menjadi imam, kerajaan imam dan lain sebagainya, pada akhirnya diberikan kepada kita. Kita inilah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sehingga sebagai imam rajani kita memiliki hak istimewa untuk menjadi perantara antara kita, antara Allah dengan orang yang kita doakan. Ini hak istimewa kita juga karena selain kita imam, kita juga anak. Namanya anak Pak, ketika kita meminta sesuatu atas nama orang lain, apalagi di depan orang itu. Kalau contohnya Sion minta duit kepada Pak Gembala karena dia ingin traktir temannya dan itu persis di depan Pak Gembala, mau ndak mau pasti kasih. Karena bukan saja masalah harga uangnya, tetapi harga diri anak yang menjadi perantara temannya tadi. Pak Gembala pasti tidak ingin mempermalukan anak itu. Nah, kira-kira seperti itu posisi kita di hadapan Tuhan, istimewanya Pak. Nah, ada syarat khusus nggak sebagai seorang pendoa syafaat gitu Pak Pendeta? Ya, jelas yang pertama dia adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus, bagaimana 1 Petrus pasal 2 ayat 9 itu tadi, dan itu menjadi syaratnya karena kita harus Yohanes 4 ayat 23 24 kita pada saatnya akan datang, Tuhan Yesus berkata begitu, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang percaya, yang sudah ditebus oleh darah Kristus, lahir baru, karena ketika manusia itu sudah mati dalam dosa, maka rohnya sudah mati tetapi dilahirkan baru. Maka secara roh dia sudah mendapatkan hak itu. Yang kedua, dia harus berdoa dalam kebenaran. Pak, kita siapa sih yang bisa berbuat kebenaran dengan sempurna? Tetapi karena darah Kristus yang sudah menebus kita, Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi, membuat kita benar, membuat kita kudus bukan karena perbuatan kita, tapi karena kebenaran yang Tuhan sudah berikan. Dan itu menjadi sebuah kunci kita bisa menjadi pesyafaat Pak. Apakah ada contoh-contoh dalam Alkitab yang memberikan gambaran tentang siapa yang berdoa syafaat itu Pak Pendeta? Contohnya Abraham. Abraham ya. Abraham itu berdoa dan bahkan karena memiliki hak istimewa tadi, dia tidak saja berdoa cuma satu kali, ingat itu ketika berdoa untuk Sodom dan Gomora, dia sampai negosiasi loh Pak. Iya. Itu bukan sesuatu perkara yang mudah yang bisa dikerjakan, tapi karena Abraham berharga karena imannya, kemudian dia lakukan sesuatu dengan benar, maka Allah yang melihat kebenaran itu bisa negosiasi dengan Tuhan mulai dari 50 turun ke 40, 30 sampai terakhir 10 Tuhan.
Cuma karena tidak mencapai itu kemudian Tuhan lakukan karyanya di Sodom dan Gomora begitu. Jadi Pak. doa syafaat itu mengajarkan kepada anak Tuhan tidak berpikir untuk selfish ya, untuk Betul. ego ya. Betul, Mulai Pak. peduli dengan orang lain gitu ya. Nah, kalau doa syafaat itu apakah hanya ditujukan untuk person atau bisa kita berdoa buat sebuah bangsa, sebuah kota gitu. Ya, salah satunya contohnya adalah Abraham tadi. Dia berdoa tidak untuk pribadi, tetapi untuk sebuah bangsa yang namanya Sodom dan Gomora. Nah, memang tujuan utama dari Abraham kan sebenarnya menyelamatkan Lot keponakannya itu sebenarnya. Tetapi yang jelas ternyata Allah melihat bahwa doanya Abraham tidak hanya untuk Lot saja, tetapi untuk Sodom dan Gomora. Nah, maksud saya begini Pak Pendeta. Hari-hari ini negeri kita sedang mengalami pandemi yang hebat. Hari ini mungkin di beberapa sudut kota ada tangisan karena kematian yang begitu luar biasa. Nah, kira-kira tentang doa ini, apakah sekarang inilah waktu yang terbaik buat gereja Tuhan bangkit, berdoa seperti tadi menjadi perantara berarti ya, antara Tuhan dengan bangsa kita. Betul. Nah, kira-kira seperti apakah yang doa yang akan kita lakukan sebagai persyafaat ini untuk negeri kita ini Pak Pendeta? Iya, ini yang menarik karena Matius 7 ayat yang ke-7 berkata cari maka kamu mendapatkan, minta maka kamu akan diberi dan lain sebagainya. Maka sebagai persyafaat dalam kondisi negara kita yang hari ini seperti terjadi pandemik merupakan sebuah langkah yang perlu kita kerjakan untuk kita berdoa bagi bangsa ini. Bagaimanapun juga saya orang Jawa tapi lahir di Indonesia. Yeah. Pak Pendeta orang Dayak, lahir di Indonesia, lahir dan besar di Indonesia sebagai bangsa Indonesia. Alkitab mencatat kemanapun engkau aku buang dalam tanda petik, berdoalah dan bekerjalah untuk bangsa itu agar bangsa itu diberkati. Saya pikir tidak ada alasan satupun bagi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan yang tidak berdoa dalam kondisi seperti hari ini. Memang karena salah satu panggilan kita adalah seperti itu. Dan Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 tadi, kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik dan kita harus ada di dalamnya. Dalam apa? Dalam pekerjaan baik yang Tuhan siapkan tadi. Begitu kira-kira Pak Pendeta. Nah, untuk bersyafaat ini apa yang dibuat dalam gereja Kingdom of Love ini untuk berdoa buat bangsa negara ini hari ini Pak Pendeta? Scholars yang dikasih oleh Tuhan, kita mengucap syukur karena memiliki seorang ibu gembala yang Tuhan siapkan menjadi salah satu pendekar doa di gereja Tuhan di tempat ini. Harus diakui bahwa Bapak Gembala memiliki keterbatasan karena memang memiliki keunggulan di tempat lain, tapi Tuhan berikan seorang pendamping yang luar biasa. Dan lewat gerakan ini maka kita sedang membuat sebuah doa untuk bangsa ini dengan cara tidak terputus selama 24 jam yang dimulai dari hari apa itu saya lupa. Hari Jumat ya. Kira-kira seperti itu. Dari hari Jumat kalau nggak keliru selama 24 jam komunitas Kingdom of Love Indonesia sedang berdoa untuk negeri ini. Dalam jadi, satu orang 24 jam begitu maksudnya? Oh, tidak Pak. Jadi gereja memiliki sebuah program namanya doa rantai. Doa rantai selama 24 jam dan doa ini melibatkan sebanyak mungkin, dan hari ini kalau saya dengar sudah lebih dari 80 orang berdoa di dalam rantai doa ini 24 jam. Jadi rantai doa itu merupakan sesuatu yang program di mana namanya rantai Pak. Rantai itu merupakan sebuah gabungan yang saling membantu. Karena kalau satu saja namanya mata rantai. Kalau cuma satu mata rantai tidak bisa untuk ngiket Pak. Tapi bisanya untuk baledok kata orang Sunda. Nah, tetapi bentuknya adalah rantai. Rantai ini ya sebenarnya yang menjadi sebuah kekuatan dari gereja Tuhan, dari para pendoa karena menyadari kemampuan tubuh yang tidak mungkin berdoa selama 24 jam. Nah, ketika rantai menyatu, maka mereka bisa berdoa. Dan hari ini kita hanya membuat 24 rantai saja yang diikuti oleh lebih dari 80
jemaat, aktivis, hamba-hamba Tuhan, seluruh call Indonesia. Ini yang luar biasa, Pak. Nah, kalau saya misalnya callers bertanya, yang mungkin di Balikpapan, Bengkulu atau di mana saja, bagaimana caranya terlibat dalam rantai doa yang dibangun oleh GBI Kingdom of Love ini? Oke, jadi gini. Pertama, bahwa dalam Alkitab memang tidak pernah ada rantai doa. Kita belum pernah lihat. Kalau doa semalaman, ya. Kalau doa yang terus dilakukan, ya, tetapi doa rantai memang tidak pernah, dan juga tidak pernah tercatat kapan rantai doa itu pertama terjadi di dunia ini. Tidak pernah terjadi, tidak pernah dicatat, tapi sampai hari ini masih terus dilakukan. Terakhir kemarin awal Januari, gereja-gereja interdenominasi Jakarta berdoa di dalam pekan doa sedunia. Mereka mengadakan doa rantai juga. Nah, doa rantai ini merupakan sebuah doa yang dilakukan dengan menentukan waktu, terus kemudian pokok doa apa yang dilakukan, waktunya pun juga dibatasi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dan kita hari ini di gereja Tuhan di tempat ini, komunitas Kingdom of Love, itu 1 orang 1 jam. 1 orang 1 jam. 1 orang 1 jam dengan pokok doa yang sudah kita siapkan, Pak Pendeta. Jadi kalau mau daftar menjadi pendoa bisa ya Pak Pendeta ya? Oh iya, jadi tidak harus 1 jam diisi oleh 1 orang. Tetapi 1 jam bisa diisi oleh banyak orang, tetapi tidak berkeputusan. Inilah sebenarnya yang merupakan sebuah kekuatan yang saling membantu. Ketika 1 orang sudah mengalami kelemahan fisik, dia bisa istirahat, tetapi doa itu tidak berkeputusan. Nah, doa seperti ini yang saya yakin juga akan menjadi sebuah kekuatan yang hebat, karena doa tidak dilakukan oleh cuma 1 orang, tapi ada banyak orang yang terlibat. Ingat lidi 1 itu, Pak, dipatahkan gampang. Tetapi kalau sudah jadi sapu, sulit untuk dipatahkan. Seperti pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Kirain mau jawab kawin lagi, Pak. Oke, begitu kira-kira. Lalu kalau saya misalnya tinggal di Bengkulu atau Medan atau Balikpapan, nah jam doa saya malam, jam 1 atau jam 2 pagi. Lalu bolehkah saya berdoa di rumah, tidak di gereja? Atau memang doa rantai ini dilakukan di gereja atau di rumah masing-masing? Oh ya, tadi saya lupa. Jadi kalau masalah waktu sebenarnya disepakati oleh tim. Jadi kan doa rantai itu dilakukan oleh perorangan atau oleh kelompok atau oleh beberapa kelompok, dan biasanya disepakati. Nah, kesepakatannya seperti apa? Kita pernah melakukan doa 24 jam di gereja. Itu semua datang ke gereja, sudah disiapkan. Tetapi untuk program kita, doa rantai ini dilakukan di rumah masing-masing. Dan biasanya lebih mudah karena apa? Karena masing-masing memiliki jam doa. Nah, jam doa ini mereka tidak perlu lagi merubah, tapi mereka sekarang tinggal bersatu masuk di dalam kesatuan doa syafaat, lalu kemudian tinggal ngisi waktu-waktu yang lain, dan biasanya cepat terisi karena banyak orang yang memiliki jam doa berbeda-beda. Jadi jamnya berdoanya di rumah, jam yang sudah ditentukan daftar kepada Ibu Gembala sebagai koordinator, lalu kemudian ditentukan doa syafaatnya sehingga mereka sekali lagi berdoa di rumah sesuai dengan jam yang sudah bukan disepakati tapi pendoa sendiri yang menentukan. Bukan gereja yang menentukan, pendoa sendiri yang menentukan. Dan kemudian berdoa bersama-sama. Seperti itu, Pak Pendeta. Jadi nggak ada masalah ya doa di rumah dengan dibandingkan doa di gereja, Pak Nah, Pendeta. ini dia yang jadi persoalan kadang-kadang ketika kita berdoa, ketika di gereja dan di rumah itu seringkali kita bedakan. Bapak, Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja dan rumah seharusnya sama. Ada orang ngomong begini, Pak. Kamu jangan bohong ya. Ini di gereja loh. Oh, berarti di rumah boleh bohong. Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang berkata, kamu jangan bohong ya, ini di gereja loh. Itu belum titik itu, ada komanya. Artinya kalau di gereja boleh bohong, di luar gereja boleh bohong, kan tidak bisa begitu. Padahal Allah kehadirannya ada di mana-mana. Saya ingat sekali lagi ini memberkati saya ketika tabut Tuhan ada di rumah Obed Edom 3 bulan saja, Pak. Enggak lama-lama rumah itu diberkati sehingga Daud berkata pindahin ke Yerusalem. Rumah itu diberkati. Nah, ketika tabut Tuhan dihadirkan, mesbah doa dihadirkan dalam rumah, saya percaya, Pak,
rumah itu menjadi rumah yang diberkati, bukan Amin, hanya di amin, gereja amin, saja. amin, amin. Karena Allah hadir di rumah, di gereja, dan di mana-mana. Yang penting bagaimana hati kita terpaut kepada Tuhan. Oke, Colors seluruh Indonesia. Hari ini kita mendapat penjelasan yang sangat gamblang bahwa gereja hari ini sedang bersyafaat. Dengan cara apa? Membangun rantai doa. Rantai doa itu kita kreasi selama 24 jam tidak terputus. Artinya di tiap-tiap jam ada orang, ada kelompok orang yang berdoa dengan pokok-pokok doa. Kenapa kita buat begini? Kita memastikan 24 jam doa kita tidak pernah terhenti. Sehingga kemuliaan Tuhan bisa menaungi bangsa negara kita. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan rantai doa ini, bisa memberikan WA, pesan lewat WA atau chat ke nomor 0881815474. Daftarkan diri saudara segera menjadi pendoa-pendoa, karena sekaranglah waktunya kita memberkati bangsa negara kita dalam kondisi yang seperti ini. Sebab saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mungkin ada closing statement dari Pak Pendeta mengenai doa ini kepada Colors di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah saudara berharga di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata engkau berharga di mataku. Hak istimewa yang kita miliki jangan sampai kita sia-siakan. Biarlah kita menjadi pendoa-pendoa dalam hidup kita, bukan saja ketika kita tutup mata dan kemudian berlutut serta berdoa, tetapi dimanapun, saat apapun dan kapanpun kita berdoa. Dan secara khusus untuk doa rantai ini, perhatikan doa kita diikuti dari Medan, Bengkulu, Enggano, dari Balikpapan, Jawa Barat, Bali, kemudian juga dari Bali. Palangkaraya. Perhatikan, doa kita diikuti oleh sedemikian banyak orang. Dan saya berharap Bapak Ibu yang ada di rumah juga mau terlibat di dalam gerakan doa ini. Meskipun saudara bukan bagian dari komunitas Kingdom of Love Indonesia, tapi saudara adalah orang-orang yang memiliki hak istimewa di hadapan Tuhan. Betapa istimewanya saudara ketika saudara berlutut. Disitulah Tuhan melihat saudara, bukan melihat yang lain. Luar biasa. Apa yang saudara lakukan, saya percaya Tuhan berkenan dan siap memberkati saudara. Ya Bapak Ibu, sebagai pengumuman saya sampaikan bahwa sekali lagi rantai doa sudah kita kerjakan. Dan kita percaya doa itu akan mengubahkan segala sesuatu. Seperti pujian yang diangkatkan oleh hamba Tuhan yang masih muda, Obed Silain tadi sebelum dimulai, ketika mulai acara ini ya. Kita berdoa sampai sesuatu terjadi. Kita berdoa bukan karena kita takut, tetapi kita berdoa karena kita yakin di balik doa ada kekuatan Allah yang bekerja dengan luar biasa. Amin. Untuk esok hari, Colors, saya sampaikan pengumuman, kita akan mendapatkan siraman firman Tuhan yang luar biasa mengenai tetap tenang di saat badai. Hari ini badai sedang bertalu-talu, tetapi kita percaya kasih Tuhan tidak akan berlalu. Dan besok bagi saudara-saudara yang sedang mengalami badai dalam kehidupan, percayalah Tuhan akan memberikan jawaban dalam kehidupan saudara lewat hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Domingus Wohangara dari Manado ya. Sampai jumpa besok di waktu yang sama, pukul 20 atau jam 8 malam. Tuhan memberkati. Ingatlah, ingatlah,